Konon, seorang kurcaci bernama Fafnir terkenal karena kekuatan dan keberaniannya. Dia putra Raja Kurcaci ternama. Karena itu, dia ditugaskan menjaga kerajaan mereka. Kurcaci terkenal pandai mengumpulkan banyak harta, jadi keamanan tambahan adalah suatu keharusan. Maksudku, mereka tinggal di rumah yang terbuat dari emas dan batu permata. Tapi, Fafnir juga punya bakat khusus lain. Dia mampu berubah bentuk karena ditipu oleh Loki, roh kejahatan Norse. Fafnir dikuasai ketamakan dan terpukau harta benda ayahnya. Dia memutuskan gak akan mau berbagi sedikit pun harta itu, bahkan dengan ayah atau saudara lelakinya. Dia mencuri harta ayahnya dan kabur sendirian ke tempat yang sulit dicari di tengah gurun. Untuk melindungi hartanya, Fafnir berubah menjadi naga besar. Tampilan barunya mirip ular besar yang kuat dan mengerikan. Tapi, kesaktiannya belum berhenti sampai di situ. Karena naga nggak bisa terbang, dia juga menyebarkan racun di seluruh rumah barunya, agar tak seorang pun bisa selamat jika ingin mengambil emasnya. Fafnir segera dikalahkan oleh pahlawan bernama Sigurd. Legenda Fafnir menjelaskan kenapa keluarga lebih penting dibanding ketamakan. Legenda ini juga menunjukkan banyak kesaktian yang dimiliki naga. Tapi bagian terpentingnya adalah legenda ini contoh yang cukup baik tentang bagaimana asal-muasal naga dalam dongeng kita. Tapi hey, ini cuma salah satu dari banyak kisah tentang naga. Nyalakan saja TV-mu atau intip toko buku manapun. Pasti akan kamu temukan kisah naga. Berbagai variasi dari makhluk serupa naga telah digambarkan dalam banyak kisah dari seluruh dunia, dari Asia sampai Eropa Utara. Kebanyakan makhluk ini digambarkan bertubuh mirip reptil, bersayap dan bercakar. Dan kemampuannya yang paling mengerikan adalah napas api yang keluar dari mulutnya. Naga, atau bahasa Inggrisnya dragon, berasal dari kata Latin draconem, yang artinya ular besar. Tapi, yuk kita susuri sejarah untuk melihat bagaimana awalnya. Seorang ahli sejarah Asia misalnya menemukan sejumlah fosil di abad keempat sebelum Masehi dan menyimpulkan bahwa dia menemukan naga. Jika kamu melihat fosil Stegosaurus, maka gampang dimengerti kenapa dia bingung. Panjang Stegosaurus 9 meter, tingginya 4 meter, dan tertutup bilah pelat serta tonjolan-tonjolan. Buaya Nil juga bisa dikira naga. Buaya ini masih ada sampai sekarang dan hidup di Afrika Sub-Sahara. Tapi mungkin buaya ini lebih populer di zaman kuno. Ketika mencapai usia dewasa, buaya Nil bisa tumbuh sampai 5 meter. Tapi itu belum semua. Buaya ini bahkan bisa berjalan dengan tubuhnya terangkat dari tanah, dan sebagian bahkan digambarkan berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Goanna adalah kadal mirip naga yang hidup di Australia. Selain ukurannya besar, gigi goanna juga setajam pisau cukur serta bercakar. Bahkan diketahui goanna mengeluarkan bisa. Mudah dipahami kenapa goanna merupakan sumber dari naga versi Australia. Ketika manusia pertama kali menemukan tulang belulang paus di masa itu, orang belum tahu hewan ini hidup di laut. Karena ukurannya, pasti kita berpikir hewan ini berbahaya. Dan karena kita jarang melihat paus, tentu kalau kita nggak menyelam di laut, tulang belulang ini nggak begitu dimengerti dan juga mudah dikira naga. Mungkin sumber paling menarik dari mitologi naga ini sebetulnya adalah otak manusia. Dalam buku berjudul An Instinct for Dragons, ada teori bahwa naga ada di hampir semua budaya kuno karena manusia terbiasa takut pada predator besar untuk bertahan hidup. Kita bukan satu-satunya mamalia yang instingnya begitu. Monyet takut pada ular dan juga jenis kucing besar misalnya. Jika sifat alam ini dipadukan dengan cerita rakyat, kamu akan memperoleh cerita tentang naga di mana-mana yang disesuaikan masing-masing wilayah. Asal-usul hewan-hewan reptil sakti ada sejak peradaban manusia itu sendiri. Aku membahas tentang Mesopotamia kuno. Manusia masa itu percaya dengan segala macam makhluk, tapi pemimpin roh mereka adalah Marduk, pelindung kota Babylon. Kalau kamu perhatikan karya seni masa itu, Marduk digambarkan dengan seekor naga mirip ular di sampingnya. Sifatnya bisa baik atau pendendam, bergantung suasana hatinya. Kalau kamu mau mendaftar untuk jadi naga, hal pertama yang akan ditanyakan kepadamu dalam wawancara adalah apa kamu bisa menyemburkan api.
Nah, para ilmuwan telah mencoba menyelidiki sejumlah cara yang bisa membuat naga benar-benar menyemburkan api tanpa merusak tenggorokannya. Untuk itu, mereka meneliti kumbang pengebom. Serangga unik ini bisa menimbun zat yang benar-benar panas dalam perutnya. Begitu kumbang ini merasa terganggu oleh sesuatu, ia akan menembakkan bahan kimia yang berapi. Sebenarnya bukan api sih, tapi benar-benar bisa menimbulkan sensasi terbakar. Jadi cukup mendekati. Balik lagi ke naga. Naga butuh kelenjar khusus dalam tenggorokannya untuk menghasilkan efek yang sama. Tapi dari mana asal naga? Mereka nggak mungkin muncul begitu saja. Apapun sumber yang kamu pakai, menurut sejumlah dongeng, seperti Fafnir, manusia pun bisa berubah jadi naga. Tapi teori yang paling populer, naga berasal dari telur. Beberapa sumber bahkan membuat sederet sketsa tahap-tahap yang harus dilalui naga selama hidupnya. Semua berawal dari saat telur menetas. Konon, naga memakan cangkangnya untuk keluar dan memecahkan bagian samping telur. Lalu ada tahap wormling, yaitu nama yang diberikan ahli pernagaan atau dragonolog kalau kamu suka. Saat naga baru menetas, ukurannya masih kecil dan lemah. Tapi jangan khawatir, ia bisa menjaga diri dengan baik. Sisa tahap hidup naga sangat jelas. Ada naga dewasa, lalu naga kuno. Hidup naga berakhir ketika ia mencapai usia senja. Beberapa sumber bilang naga nggak pernah berhenti tumbuh. Yang lain bahkan bilang naga nggak pernah mencapai akhir hayatnya. Dia hanya beralih ke jenis eksistensi spiritual lainnya. Naga dikenal sebagai simbol banyak hal, tapi itu semua bergantung pada asalnya. Di sebagian wilayah Asia, naga dikenal bisa membawa keberuntungan, kekuatan, dan kekayaan. Untuk bisa menjadi prajurit yang kuat di Inggris, kamu harus mengalahkan naga dulu. Karena itu, kamu sering melihat gambar naga di banyak bendera. Bendera Wales misalnya, bergambar naga merah besar dengan latar belakang hijau dan putih. Dongeng-dongeng tentang naga di negeri barat nggak begitu baik. Naga sering dipandang jahat dan pendendam. Mitos lain terkait naga adalah naga sangat suka emas dan batu mulia. Sisi tamak naga ini sepertinya berasal dari Yunani kuno saat naga ditugaskan untuk menjaga harta. Sebagian naga penjaga ini terdapat di berbagai dongeng seperti Hobbit dan serial Harry Potter. Adapun kesaktian naga juga bervariasi. Sebagian naga dikatakan memiliki darah yang berkekuatan supranatural. Sebagian dikabarkan bisa bicara, yang lain terkenal bijaksana. Banyak naga dalam literatur kuno bisa terbang atau berubah bentuk, bahkan menjadi manusia. Beberapa hewan memperoleh nama berkat kemiripannya dengan naga, seperti capung atau dragonfly. Dengan lebih dari 5.000 subspesies yang kita kenal, hewan ini memperoleh namanya dari cerita rakyat, karena bangsa Eropa di abad pertengahan memandangnya sebagai serangga yang jahat. Capung atau dragonfly dituduh melakukan beberapa hal yang jahat sekali, seperti menggigit mata dan mulut orang. Tapi makhluk yang paling mirip naga mitos adalah reptil yang disebut cicak terbang, alias Draco, atau dalam bahasa Inggris disebut flying dragon. Reptil ini ada di area berhutan Asia Tenggara. Cicak terbang nggak benar-benar bersayap, tapi sebagian rusuknya memanjang untuk menyangga kulit tambahan yang memungkinkan hewan ini meloncat menembus udara di sela-sela pepohonan. Warna sayap itu sangat terang dan kontras dengan tubuhnya yang berwarna coklat. Bangun, bangun, hari baru di era Victoria. Kenalin, ini Daphne, warga lokal London dari abad ke-19. Dia dan suaminya John adalah warga era Victoria biasa, meski ada rumor di abad ke-21 yang bilang banyak orang menikah muda, mereka enggak kok. Sebenarnya, saat itu sedikit sekali orang yang menikah di bawah umur 22 tahun. Bangun pagi akan jauh lebih mudah kalau hawa di rumah mereka nggak begitu dingin. Daphne dan John nggak begitu kaya, jadi mereka nggak punya sistem pemanas sentral gaya Victoria, yaitu perapian batu bara dengan jeruji besi. Tapi orang kaya yang punya pemanas itu pun nggak begitu suka menyalakannya, pemanas itu cukup mahal. Satu-satunya yang menjaga Daphne dan masyarakat era Victoria lain dari hawa dingin adalah permadani tua. Iya, kamu nggak akan suka menginjak lantai tanpa alas kaki. Selain itu, karena di dalam ruangan sama sekali nggak ada ventilasi, udara di rumah gaya Victoria cukup pengap. Jadi para dokter menganjurkan untuk membuka jendela semalaman agar semua bau tak sedap keluar.
Daphne biasanya bangun sendiri, suaminya pekerja pabrik dan harus tepat waktu. Untuk itu suaminya memakai jasa knocker-upper, yaitu orang-orang yang menyusuri jalan pagi-pagi benar dan dengan sengaja mengetuk jendela. Itu alternatif yang lumayan ekonomis dibanding arloji dan jam. Tiap pagi, di kamar mandi darurat untuk menyegarkan diri, yang dibutuhkan Daphne adalah sebuah baskom, ember kotoran, sepotong kain, dan sedikit sabun. Bahan utamanya adalah seteko air panas, supaya seluruh rutinitas pagi itu nggak begitu bikin stres. Sabun era Victoria pun nggak bisa berbusa di air dingin. Tipsnya akan lebih mudah dan lebih hangat kalau anggota badan dibasuh satu persatu. Kalau soal rutinitas kecantikan, pastinya saat itu belum ada salon kuku, tapi kalaupun udah ada, kemungkinan salon ini nggak populer di kalangan wanita pekerja. Kuku pink dan kulit lembut adalah pertanda kemalasan, hal yang sama sekali nggak keren. Sebaliknya, wanita ningrat era Victoria memang punya aturan untuk kuku mereka, yaitu tanpa noda dan nggak bergerigi, kuku harus oval dan nggak boleh diwarnai. Wanita bangsawan memakai lemon untuk menjauhkan bintik-bintik dari tangan mereka, sementara wanita kelas pekerja seperti Daphne memilih lemak babi untuk melembutkan kulit mereka. Daphne dan banyak wanita era Victoria lain bekerja dari rumah. Enggak, dia nggak harus Zoom tiap hari. Tapi dia pinter banget menjahit, jadi dia bisa kerja sambil pakai piyama seperti orang-orang sekarang. Gak seperti istrinya, John bekerja shift 16 jam di pabrik dan itu wajar di era Victoria. Tapi kalau dia seorang pengacara, jam kerjanya lebih sedikit dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Pria dari kelas atas biasanya berbisnis dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Karena belum ada smartphone, John nggak bisa pesan Uber, jadi dia harus berjalan sejauh 6 km lebih, pulang pergi setiap hari. Sebagai ganti taksi ada kereta kuda, tapi perjalanannya bisa menyakitkan karena nggak ada sistem suspensi dan tempat duduknya sempit plus nggak nyaman juga. Ada juga kereta penumpang yang ditarik kuda, tapi penumpang sering ngeluh kalau kuda mendadak berhenti, mereka bisa terlempar ke jalan. Hei, apa kamu melewatkan sarapan? Atau buru-buru ambil makanan sebelum pergi kerja seperti John? Kalau gitu kamu punya kesamaan dengan para pekerja era Victoria. Sarapan mereka tergantung pada keterjangkauan tempat kerja. Kalau tempat kerja bisa ditempuh dengan jalan kaki, mereka bisa berbagi sarapan hangat dan enak dengan keluarga mereka. Tapi kalau enggak, makan pagi akan berlangsung cepat dan nggak begitu istimewa. Kuis singkat nih tentang sarapan khas kelas pekerja era Victoria. A. Roti panggang alpukat dengan smoothie. B. Croissant dan cappuccino. C. Roti dan minuman berbahan dasar barley berbusa. Yap, sarapan mereka roti atau kadang bubur, tergantung daerahnya di Inggris, dan minuman barley itu lebih dikenal sebagai bir yang dipercaya penuh vitamin penting untuk menghadapi hari yang melelahkan. Bonus, menu ini nggak perlu dimasak, semacam fast food gaya Victoria gitu deh. Tapi banyak juga yang lebih suka teh, kopi dan coklat juga mulai populer. Waktu berangkat kerja, John kecipratan lumpur. Aku mau ganti baju aja. Kemeja bersih wangi bunga dari pelembut pakaian itu emang nyaman banget, pikirnya. Bercanda, Deng. Saat itu belum ada pelembut pakaian wangi bunga lah. Istrinya Daphne belum pernah denger juga soal mesin cuci ataupun pelembut. Dan gak ada yang suka mencuci pakaian waktu itu. Alasan utamanya karena prosedur ini bisa butuh waktu sampai 3 hari, yang punya uang lebih pasti bakal bayar orang lain untuk nyuci baju. Masalah nomor 1, nggak ada air panas di rumah-rumah. Masalah nomor 2, kalau orang menjerang air untuk cucian, proses memasak di rumah bakalan terhambat karena di dapur nggak ada tempat kosong. Mencuci pakaian selalu diawali dengan ngecekin lubang-lubang di pakaian untuk diperbaiki dulu sebelum dicuci. Lalu pakaian harus direndam, biasanya dilakukan setiap hari Sabtu. Proses ini bisa lama sekali karena ada noda yang butuh waktu untuk bisa larut dalam air. Untungnya lumpur mudah larut. John beruntung. Satu-satunya bahan penghilang noda yang tersedia cuma soda cuci. Sampai Senin pagi, pakaian sudah terendam dengan baik dan siap dicuci. Sebagian orang memakai sabun di tempat-tempat berminyak seperti Kerah, tapi sabun masih cukup mahal. Berikutnya proses pemindahan, memeras, dan menggantung seluruh cucian sampai kering. Paling enggak pakaian bisa dipakai lagi di hari Selasa. Prosedur ini berlaku untuk kain katun, tapi kalau bahan wol lebih sulit lagi. Bayangin kalau kamu punya pakaian khusus, misalnya aja korset.
Oh iya, korset ketat nggak begitu populer di era Victoria. Iya, orang-orang di era itu emang mengklaim pinggang kecil bisa dicapai cuma dengan memakai korset ketat secara teratur. Tapi, para wanita memakainya bukan sebagai barang fashion. Para dokter era Victoria percaya bahwa korset bisa membantu kita mendapatkan postur sehat dan korset bisa menjaga keselarasan organ dalam. Daphne nggak suka tuh, tapi dia bisa bikinin kamu korset. Di masa Victoria, warna pakaian kadang tergantung pada pencuciannya. Masalahnya pakaian putih lebih mudah direbus dan diputihkan dibanding warna-warna terang, jadi anak-anak sering memakai pakaian putih agar kalau diperlukan, noda mudah dibersihkan. Makin besar si anak, makin intens warna yang dipakai. Fakta seru, pink sebagai versi merah yang lebih pucat dianggap sebagai warna kuat dan maskulin loh, dan diperuntukkan bagi anak lelaki. Karena anak-anak perempuan lebih suka warna biru. Sekitar tahun 1940-an, situasi berubah dan pink mulai dikaitkan dengan anak perempuan. Daphne juga sering bikin pakaian pink dan biru dan dia mendapat sekitar 10 shilling seminggu seperti penjahit wanita lainnya. Dengan uang ini Daphne bisa membayar sewa mingguan 6 shilling. Sisanya bisa dihabiskan untuk makanan atau apapun yang dia butuhkan. Dengan 1 shilling, dia bisa membeli teh untuk seminggu, 5 bongkah roti harganya sekitar 12 penny alias 1 shilling juga. Vegetarian bisa untung nih, dengan 12 penny dia bisa mendapat 8 kilo sayuran lebih. Harga 1 sak batu bara sekitar 1 shilling juga. Ngerti kan sekarang kenapa Daphne dan John nggak punya perapian? Bisa dibilang mereka nggak mau bakar-bakar uang lah. Dengan 1 shilling, John juga bisa membeli pakaian baru kalau pakaian lamanya rusak pas dicuci setelah kecipratan lumpur. Kembali ke fasilitas rumah, toiletnya gimana? Toilet umum pertama di Inggris dibuka tahun 1851 dan bahkan ditunjukkan di pameran besar tahun itu. Toilet gaya Victoria biasanya punya pipa berbentuk huruf S, tujuannya untuk mencegah bau tak sedap karena bau tak sedap dipercaya berbahaya bagi kesehatan. Mengganggu kenyamanan hidung juga sih. Tapi sekali lagi, ini barang mewah. Flat biasa dan rumah-rumah pedesaan memakai fasilitas toilet yang kurang nyaman. Sorry, Daphne nggak nunjukin toilet macam apa yang dia punya. Yuk, lihat ini. Ini adalah kota New York, Big Apple. Kota yang gak pernah tidur. Hong Kong di Sungai Hudson, kota terbesar di dunia. New York, kota yang sangat bagus. Mereka menamainya 2 kali. Oke, aku akan berhenti. Kamu pikir sudah mengenal kota ini dengan baik, namun di balik semua kemewahan dan kemegahannya, ada sebuah fasad secara harfiah. New York dipenuhi beberapa bangunan perkotaan paling ikonik di dunia dan rumah bagi beberapa menara paling unik dan terkenal. Siapa yang tahu New York terdepan untuk bangunan palsu? Dan kerennya, ada banyak bangunan yang bisa dicari. Baiklah, aku akan menambahkannya ke dalam daftar perjalananku. Jadi, pertanyaannya, kenapa mereka menempatkan bangunan-bangunan palsu ini di seluruh New York? Kota ini merupakan salah satu tempat paling dinamis di dunia dan butuh banyak infrastruktur untuk membuatnya terus bergerak. Artinya, punya banyak struktur dan bangunan industri di setiap distrik utama. New York menawan karena desain dan bangunannya. Bayangin ada bangunan industri tepat di sebelah kedai pizza atau hotdog favoritmu. Para perancang berpikir jauh ke depan dan memutuskan untuk menyamarkan infrastruktur industri tersebut sebagai bangunan palsu. Bangunan-bangunan ini menyatu dengan kota dengan sangat baik sehingga nggak terlihat menonjol. Bangunan-bangunan ini terlihat seperti apartemen tua atau unit rumah yang sebenarnya dengan pintu depan, jendela-jendela yang nyata, dan bahkan balkon-balkon yang menawan di mana orang-orang biasa berkumpul. Masalahnya, nggak ada apapun di balik fasad dan nggak ada yang diizinkan masuk ke dalam. Jadi, di bagian dunia mana saja kamu bisa menemukan bangunan-bangunan palsu ini? Sebagai permulaan, salah satu bangunan palsu yang paling populer ada di Brooklyn. Di 58 Joralemon Street, kamu bisa menemukan lingkungan yang sangat khas. Namun di antara bangunan-bangunan itu, berdiri sebuah bangunan bata dengan warna yang sedikit lebih gelap dari yang lain. Bangunan ini memiliki jendela-jendela terbuka yang menyatu dengan bangunan lain di lingkungan itu. Hanya saja, jendela-jendela ini gelap. Sekilas, kamu mungkin gak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi kalau kamu memperhatikan dengan seksama, bangunan ini terlihat seperti glitch dari video game. Bangunan ini dibangun pada tahun 1847, jauh sebelum New York dianggap glamor.
Awalnya, bangunan ini dimaksudkan untuk menjadi bangunan biasa, tapi pada tahun 1908, mereka mengubahnya menjadi bangunan palsu. Jangan kira kamu bisa masuk begitu saja. Bahkan kalau bisa, gak ada gunanya, karena bangunan itu adalah bagian dari kipas ventilasi untuk kereta bawah tanah. Bangunan ini juga berfungsi sebagai pintu keluar darurat untuk beberapa bangunan di sekitarnya. Sebenarnya, di seluruh New York, banyak bangunan palsu yang dibuat untuk menyamarkan ventilasi kereta bawah tanah agar asap bisa keluar. Terbentang sampai 415 Bruckner Boulevard, Bronx. Rumah bandar ini dirancang oleh Switzer Group yang merupakan perusahaan arsitek interior. Rumah ini nggak semenarik rumah di 58 Journey Street, namun tujuannya sama, yaitu menyembunyikan gardu induk untuk perusahaan listrik New York. Kota ini membutuhkan gardu induk untuk menurunkan tegangan listrik bertegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah agar bisa didistribusikan secara lokal. Memiliki bangunan seperti ini di tengah-tengah lingkungan bukanlah cara yang paling cerdas untuk menarik orang ke Bronx. Itulah sebabnya fasad rumah bandar palsu adalah kamuflase yang sempurna. Beberapa bangunan palsu ini nggak benar-benar tepat sasaran dan menonjol seperti jempol yang sakit. Masyarakat Manhattan menggambarkan infrastruktur Marbury Square sebagai rongsokan. Setelah banyak desain ulang dan pertemuan kembali ke papan gambar, hasilnya tetap saja nggak bagus. Penduduk setempat membandingkannya dengan kotak beton. Mereka membuat jendela tanpa kaca yang nggak memungkinkan bangunan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Namun, ini juga berbeda dari ventilasi kereta bawah tanah yang khas. Ada banyak tempat yang bisa dikunjungi dan dicoret dari daftar perjalananmu. Namun jika kamu tinggal di Tiongkok, kamu bisa tinggal di negara ini dan mengunjungi banyak kota ikonik di seluruh dunia. Kota-kota replika ini dimulai ketika ekonomi Tiongkok mulai berkembang pesat di awal tahun 90-an. Mereka ingin gaya hidup orang kaya dan terkenal tanpa harus meninggalkan negara mereka. Mereka bisa menyantap makanan lokal dengan nyaman dan merasa sedang berada di luar negeri. Provinsi Guangdong di Tiongkok sangat mirip dengan desa Alpen, Austria yang bersejarah, Hallstatt. Hallstatt yang asli sudah berusia berabad-abad dan merupakan salah satu tempat yang paling menarik untuk dijelajahi. Penduduk lokal Hallstatt juga nggak tahu bahwa rumah mereka dibangun di Tiongkok. Beberapa orang menganggap hal ini kontroversial. Mungkin karena biaya pembangunannya mencapai 940 juta dolar. Nggak diragukan lagi, Paris merupakan salah satu kota paling menarik yang bisa kamu kunjungi. Sejarahnya yang kaya dan budayanya yang dinamis sudah cukup untuk membuatmu naik pesawat pertama untuk pergi ke sana. Bagi penduduk Tianducheng, itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan kapan saja mereka mau. Kota ini juga dikenal sebagai kota langit dan punya replika Menara Eiffel yang sangat mirip dengan menara ikonik di Paris dan membangun gedung-gedung yang sesuai dengan pesona visual kota ini. Salah satu hal utama yang akan mematahkan pesona tersebut adalah lahan pertanian yang mengelilingi kota. Hampir nggak ada orang di sana dan jalanannya selalu kosong. Sangat berbeda dengan Paris. Namun, kamu bisa menemukan beberapa air mancur dan patung-patung indah yang tersebar di sepanjang jalan untuk memberikan semangat. Ada cucian yang digantung di mana-mana, bahkan di pepohonan. Air mancur yang indah kering dan banyak apartemen yang kosong. Hanya beberapa toko yang buka untuk bisnis. Meskipun terlihat seperti kota palsu, kota ini cukup nyata. Beberapa orang tinggal di sini karena harganya lebih terjangkau daripada tempat lain. 2 jam perjalanan dari kota ini, terdapat versi lain dari Pont Alexandre III di Paris dan replika Tower Bridge di London, tapi dengan 4 menara, bukan 2. Hei, untung banget. Kamu juga bisa mengunjungi hal yang paling dekat dengan Italia, tapi kali ini kamu bisa berbelanja. Florencia Village adalah sebuah mall outlet yang menawarkan berbagai toko yang akan membuatmu lupa diri. Bagusnya, tempat ini dibangun oleh pengembang Italia untuk menangkap esensi dari sebuah desa Italia. Tempat ini punya air mancur, kanal, dan mosaik untuk estetika yang tepat. Mall ini dibuka pada tahun 2011 dan punya lebih dari 200 toko dengan banyak merek Italia dan juga merek Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Tempat ini sangat populer dan dikunjungi oleh 10.000 hingga 25.000 pengunjung per hari. Tiongkok juga punya kota replika lain yang membuatmu berada di Manhattan Mini yang disebut Distrik Finansial Yujiapu. Tujuan pengembangnya adalah menjadikan tempat ini sebagai pusat keuangan dunia.
Tempat ini dilengkapi dengan markah tanah yang tepat seperti Rockefeller dan Lincoln Center. Tapi proyek ini dihentikan pada tahun 2019, sehingga sebagian besar kosong. Kamu bisa menemukan kota khas Inggris dengan jalanan berbatu, rumah-rumah bergaya Victoria, dan restoran yang menjadi ciri khas Thames Town. Tempat ini dimaksudkan untuk menciptakan fantasi gaya hidup Eropa tanpa harus meninggalkan Shanghai. Tiongkok juga punya kota Belanda yang punya beberapa elemen Amsterdam dengan kincir angin dan kanal-kanal yang terkenal. Tiongkok bahkan memutuskan untuk meniru beberapa markah tanah seperti Museum Maritim Belanda. Berikut ini adalah kisah bonus dari bangunan tertipis di Lebanon yang dibangun dari sebuah perselisihan. Ini adalah kisah tentang dua bersaudara yang mewarisi sebidang tanah yang gak sama. Salah satu dari saudara tersebut kebetulan mendapatkan sebidang tanah yang sangat sempit dan merasa iri dengan sebidang tanah milik saudaranya yang lebih luas. Dia pun gak senang. Kedua tanah tersebut menghadap ke Laut Mediterania di lingkungan yang ramai di Beirut, sehingga gak heran kalau kedua bersaudara ini gak bisa sepakat tentang cara mengembangkan tanah mereka. Jelas bahwa saudara yang punya tanah paling luas dapat membangun bangunan yang layak. Saudara yang satu lagi harus berimprovisasi. Dia memutuskan untuk menghalangi tanah milik saudaranya dengan membangun sebuah bangunan tipis yang bagian terlebarnya hanya muat 427 cm dan bagian tersempitnya hanya muat 61 cm. Bangunan ini dibangun pada tahun 1954 dan penduduk setempat mengenalnya sebagai Dendam Kesumat. Hal yang gila adalah tempat ini pernah bisa dihuni dengan banyak pengunjung yang menikmati masa tinggalnya. Gak mudah untuk tinggal di sana, tapi itu adalah bagian dari pengalaman hidup. Bangunannya juga masih berdiri loh, tapi kosong. Bayangkan kamu baru saja memenangkan tiket keliling dunia untuk mengunjungi landmark paling terkenal di planet ini. Menyenangkan bukan? Tapi ada satu catatan. Kamu mungkin akan mengunjunginya untuk terakhir kalinya dalam hidupmu. Itu karena landmark ini terancam lenyap dalam masa hidup kita. Astaga. Paris, kota cinta. Bagi mata modern kita, sulit membayangkan kota ini tanpa landmark paling terkenalnya, yaitu Menara Eiffel. Tapi tentu saja, menara ini nggak ada sejak dulu kala. Gustave Eiffel, arsitek menara ini ditunjuk untuk menampilkannya pada pameran dunia tahun 1889. Tapi menara yang dijuluki Iron Lady itu seharusnya hanya berdiri selama 20 tahun. Setelah itu, menara ini akan dihancurkan. Hanya saja, rencana ini nggak pernah terlaksana. Menara ini nggak dirobohkan karena ada antena yang dibangun di bagian atas menara. Dan antena ini menghantarkan sinyal nirkabel. Tapi ada satu masalah, menara ini terbuat dari besi, dan seiring waktu serta cuaca buruk yang sering terjadi di Paris, besi akan rusak dan berkarat. Dan karat ini membuat besi menjadi lemah hingga akhirnya bisa retak. Dan jika sebuah menara yang seluruhnya terbuat dari besi mulai retak, kamu tahu apa artinya? Gak ada lagi foto selfie makan croissant di depan Menara Eiffel. Tampaknya pemerintah Prancis menyadari hal ini. Tapi alih-alih memperbaiki seluruh menara, mereka hanya mengecat karatnya saja. Perhentian selanjutnya adalah Roma yang indah. Kamu kesini untuk mengunjungi, tebakanmu benar, Colosseum. Salah satu monumen yang paling banyak dikunjungi di dunia. Dulu para gladiator beraksi di sana. Nah, sebaiknya ucapkan Arrivederci sekarang selagi bisa. Seperti banyak monumen kuno lainnya, Colosseum terancam lenyap. Bangunan ini sudah berdiri selama hampir 2000 tahun sejak diresmikan oleh Kaisar Vespasianus. Namun, karena terpapar cuaca buruk setiap tahun, monumen ini semakin rapuh. Masalah utamanya adalah salju. Ketika salju menyelimuti Colosseum, air yang membeku meresap ke dalam celah-celah bebatuan dan membuatnya menggembung. Sama seperti saat menaruh kaleng soda di freezer dan bagian bawahnya menyembul keluar. Memang, salju jarang turun di Roma, tapi suhu di bawah 0 derajat Celcius pun bisa menyebabkan kerusakan parah pada Colosseum. Dan karena kita nggak bisa mengendalikan cuaca, nggak ada yang tahu sampai kapan kita bisa melihat keindahan ini. Setelah naik pesawat ke India, kamu tiba di Taj Mahal. Bangunan ini bahkan lebih memukau saat dilihat secara langsung daripada di foto.
Taj Mahal adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Tapi kamu mungkin bertanya, kenapa bangunan ini terancam hilang? Monumen ini selesai dibangun pada tahun 1643 dan dibuat dari marmer putih murni sebagai hadiah dari Kaisar Shah Jahan untuk istri tercintanya. Kalau kemeja putih kita saja bisa kotor hanya dengan melangkah keluar rumah, bayangkan sebuah monumen terbuka yang sudah berdiri lebih dari 4 abad. Taj Mahal terletak di kota Agra, tepat di samping sungai Yamuna. Selama bertahun-tahun, wilayah ini menjadi sangat tercemar, dan semua polusi ini menyebabkan kerusakan pada Taj Mahal. Mahkamah Agung India sudah memperhatikan masalah ini selama bertahun-tahun, dan mengatakan monumen ini berubah warna menjadi kehijauan dan coklat. Jadi, pihak otoritas tinggi menyatakan pemerintah setempat harus merestorasi Taj Mahal sepenuhnya, atau mereka akan menutupnya. Atau lebih buruk lagi, menghancurkannya. Demi kebaikan umat manusia, kuharap mereka memutuskan untuk merestorasinya. Kalau enggak, maka hanya akan tersisa 6 keajaiban dunia. Akhirnya kamu sampai di Amerika Selatan. Lebih tepatnya, kini kamu berada di wilayah pegunungan Peru. Kalau nggak terbiasa berada di ketinggian, kamu mungkin akan sedikit pusing. Tapi semua itu sepadan saat melihat reruntuhan suku Inca yang memukau di Machu Picchu. Kota ini terletak di ketinggian lebih dari 2.100 meter di atas permukaan laut. Dan nggak ada yang tahu bagaimana suku Inca membangun desa yang begitu kompleks. Itulah kenapa situs ini menarik sekitar 440.000 pengunjung setiap tahunnya. Tapi karena peraturannya tidak terlalu ketat, situs ini juga perlahan-lahan mengalami kerusakan. Machu Picchu mungkin korban dari apa yang disebut sebagai overtourism. Kalau melihat cuplikan video dari situs ini pada hari biasa saja, pengunjungnya sudah penuh sesak. Dan meskipun kota ini terbuat dari batu-batu yang cukup kokoh, tetap saja rentan terhadap erosi. Baik akibat ulah manusia maupun cuaca. Ya ampun, sepertinya itu kabar buruk. Ada satu lagi monumen batu yang perlu kamu coret dari daftarmu. Kamu bisa menebak yang mana? Ya, Stonehenge. Terletak di perbukitan Wiltshire, Inggris. Stonehenge sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun lalu. Tidak ada yang tahu kapan persisnya dibangun, tapi dengarkan dulu. Kalau satu-satunya penyebab kerusakan monumen ini adalah erosi, maka akan butuh waktu jutaan tahun sebelum monumen ini lenyap. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Sejak tahun 1995, ada beberapa proposal dari pemerintah Inggris untuk membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Inggris bagian tenggara dan barat daya. Masalahnya, terowongan tersebut melintas di bawah Stonehenge dan bisa saja mengguncang fondasi situs tersebut. Wah, bahaya! Sejak proyek ini diusulkan, para pemerhati monumen setempat telah mendirikan aliansi Save Stonehenge untuk mengamankan monumen ini. Mereka sangat yakin proyek seperti terowongan ini akan sangat merusak situs tersebut. Mesir. Kali ini untuk tiba di tempat tujuanmu, kamu bepergian dengan bergaya. Maksudku menunggangi unta. Tentunya cuma untuk foto-foto saja. Tapi kenapa kamu kesini? Kamu datang untuk melihat Sphinx Agung. Itu loh yang hidungnya patah. Sphinx juga dibangun jauh di masa lalu. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dan pada masa itu, mereka menggunakan apa yang mereka miliki, yaitu batu kapur. Kini beberapa peneliti percaya bahwa cuaca ekstrim bisa merusak batu-batu kapur Sphinx. Batu-batu ini merupakan jenis batuan yang sangat berpori, sehingga air dengan mudah menyusup ke dalamnya dan membuat erosi terjadi lebih parah dan lebih cepat. Air juga datang dari bawah, tidak seperti piramida Giza, Sphinx Agung diukir langsung dari batuan dasar. Dan tepat di bawah monumen ini terdapat dasar sungai yang juga merembes ke dalam Sphinx, membuatnya semakin rapuh. Semoga saja Mesir nggak dapat banyak curah hujan dalam beberapa abad ke depan. Semoga saja kamu membawa pakaian renang, karena ini saatnya menyelam jauh ke dalam laut mati. Tapi kamu mungkin nggak akan menyelam terlalu dalam, karena kandungan garam dalam airnya sangat tinggi. Kamu mungkin hanya bisa mengapung. Fakta menarik nih. Laut ini 10 kali lebih asin dari samudra. Mungkin sedikit ironis bahwa laut mati terancam lenyap, tapi itu benar. Permukaan danau ini turun 1,2 meter setiap tahunnya. Ini berkaitan dengan salah satu anak sungai utama di laut tersebut. Anak sungai adalah sungai yang mengalir ke perairan yang jauh lebih besar.
Yang jadi masalah, wilayah ini tidak begitu kaya akan air tawar. Jadi, beberapa otoritas lokal akhirnya mengalihkan anak sungai yang lebih kecil untuk keperluan dasar masyarakat. Namun, setiap tindakan pasti ada imbasnya. Dan kini, Laut Mati tengah menghadapi sejumlah permasalahan. Kembali ke Amerika Serikat saat mengunjungi kota yang nggak pernah tidur. Dan kalau sudah memahami perjalanan ini, kamu pasti sudah tahu landmark yang akan kita kunjungi. Ya, Lady Liberty. Mungkin ini mengejutkan bagi sebagian orang, tapi patung Liberty awalnya berwarna tembaga. Warnanya berubah menjadi hijau karena oksidasi. Aku pun mungkin akan berubah hijau kalau terus-menerus terpapar cuaca New York yang ekstrim. Beberapa peneliti mengatakan, polusi udara juga bisa mempercepat proses oksidasi, sehingga mengancam umur panjang Lady Liberty. Tentu saja, New York City banyak melakukan perawatan dan pemeliharaan. Semoga saja itu cukup untuk membuat kita bisa terus melihat patung ini selama masa hidup kita. Sekarang saatnya pulang. Aku sangat menikmati perjalanan ini. Semoga kamu juga. Semoga kita masih akan bisa mengunjungi tempat-tempat ini. Bayangin waktu kamu 15 tahun dan lagi bosan main video game. Sebagai gantinya untuk ngisi waktu, kamu putusin untuk menekuni hobi lamamu, melacak kota-kota suku Maya yang hilang. Kamu sudah tahu kalau ada sejumlah peradaban kuno yang membangun satu kota penuh berdasarkan konstelasi, jadi kamu mau ngecek apa itu juga dilakukan bangsa Maya. Kamu nemu buku tentang konstelasi yang diyakini oleh para suku Maya. Terus, kamu buka Google Maps dan memetakan setiap kota kuno Maya yang sudah ditemukan sampai saat ini. Kamu mulai melihat informasi ini benar-benar cocok dan benar, kota-kota besar Maya kuno mewakili bintang-bintang paling terang dan terbesar dari konstelasi Maya. Oke, makin menarik aja nih. Kamu berhasil memetakan lebih dari 100 kota kuno, tapi tiba-tiba kamu lihat ada yang aneh. Ada suatu area di semenanjung Yucatan, Meksiko, di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi di peta konstelasi ada 3 bintang. Apa ini artinya di dekat sana ada kota yang hilang dan menunggu untuk ditemukan? Mungkin menurutmu ini terlalu ngayal, tapi sebenarnya ini kisah nyata loh. Kisah tadi terjadi pada seorang remaja Kanada bernama William Gathery. Bocah itu dikenal jenius di bidang sains dan bahkan pernah menang penghargaan untuk teori konstelasi yang kami kisahkan barusan. Ketika melihat kota ketiga hilang dari konstelasi ke-23 yang sedang ditelitinya, dia mulai menjelajah internet untuk mencari citra satelit yang bisa membantu dia memecahkan misteri ini. Dia meneliti foto-foto NASA, JAXA yaitu perusahaan satelit berbasis di Jepang, dan Google Earth. Foto-foto ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaannya, jadi dia menghubungi seorang teman di lembaga antariksa pemerintah Kanada, Canadian Space Agency. Temannya ini memberinya citra satelit tercanggih yang bisa ngasih dia jawaban yang sedang dia cari-cari. Menurut foto-foto itu, ada satu area persegi luas pas di perbatasan antara Meksiko dan Belize yang mirip puing-puing sebuah kota. William membawa foto-foto itu ke ahli penginderaan jauh, Dr. Armand LaRocque dari University of New Brunswick. Para ahli meneliti foto-foto itu secara menyeluruh dan menyimpulkan kalau area itu bisa menampung 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. Komunitas ilmiah dan arkeologi sangat tertarik dengan temuan bocah 15 tahun ini. Apa mungkin ini benar? Sedikit latar belakang nih. Kota-kota Maya yang hilang mulai digali di pertengahan abad ke-20. Sejak itu, puing-puing berbagai kota seperti Tikal, Palenik, dan Uxmal ditemukan kembali. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Kolombia yang tinggal di Amerika. Mereka mulai mendiami area itu sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli percaya di masa jayanya, peradaban Maya mencakup lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Wah, banyak juga ya! Dan kota-kota mereka menarik sekali. Peradaban mereka membentang melintasi semenanjung Yucatan, Meksiko, Guatemala, dan Belize. Sumber utama penghidupan mereka dari pertanian, jadi mereka membangun sistem irigasi kompleks di kebanyakan kota. Mereka membangun sederet bangunan upacara, piramida, alun-alun, dan bahkan lapangan untuk main bola. Bangsa Maya senang membangun piramida, mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang maju. Dengan teknologi kuno yang mereka punya, mereka bisa memprediksi lokasi persis planet-planet seperti Venus dan Mars. Dan mereka bisa memprediksi dengan persis kapan terjadi gerhana.
Karena itu metodologi yang dipakai William untuk menemukan kota Maya yang hilang ini nggak biasa, tapi sama sekali nggak ganjil. Bangsa Maya memang gemar sekali astronomi. Jadi nggak aneh kalau mereka membangun karya arsitektur besar yang ada kaitannya dengan langit, ya kan? Dan mereka bukan yang pertama melakukan ini loh. Ada cabang Egiptologi yang khusus menyelidiki bagaimana piramida Giza dibangun sejajar dengan rasi Orion. Artinya tiap piramida sengaja dibangun agar segaris dengan salah satu bintang besar di sabuk Orion. Menurut William, awal dia punya ide untuk melihat rasi Maya itu karena dia nggak paham kenapa suku Maya membangun kota-kota di tempat itu. Kebanyakan kota besar seperti Chichén Itzá dan Uxmal nggak berlokasi di dekat sungai atau aliran air penting manapun. Justru kota-kota itu dibangun di tanah pinggiran dan di puncak-puncak gunung, dan ini yang bikin William bingung. Perkiraannya mungkin ini ada kaitannya dengan astronomi. William menamakan kota yang baru ditemukannya itu Mouth of Fire atau Mulut Api. Mirip aku. Dia bahkan memenangkan penghargaan atas kerja kerasnya, tapi teorinya ini sangat diperdebatkan dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya berusaha membantah temuan William. Sebagian arkeolog bilang teori konstelasi itu tidak terlalu ilmiah. Anthony Evany, seorang antropolog dan astronom kenamaan, menyebut metodologi William adalah tindakan imajinasi kreatif. Dia menjelaskan gak ada cara untuk memastikan apa sebenarnya konstelasi Maya itu. Semua itu cuma hipotesis. Bantahan lain terhadap temuan William berasal dari ahli suku Maya David Stewart yang bilang bahwa objek yang teridentifikasi pada citra satelit gak lebih dari sebidang ladang jagung tua. Klaim ini didukung oleh suatu ekspedisi yang dilakukan di dekat area itu tahun 2021 ketika para arkeolog yang hadir melaporkan bahwa di area itu sama sekali nggak ada apapun. Tapi tetap aja, ada seorang bocah berumur 15 tahun yang hampir menemukan kota Maya yang hilang. Itu menarik banget menurutku. Teknik seperti yang dipakai William sebenarnya dipakai untuk menemukan peradaban yang hilang di seluruh dunia. Menurut arkeolog antariksa Sarah Parcak, citra satelit menjadi sarana penting untuk menemukan kota-kota kuno di Mesir dan tempat-tempat lain. Sarah sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjelajahi berbagai citra guna mencari tanda-tanda kemungkinan adanya kota jauh di masa lalu. Sarah bilang yang terjadi adalah kalau ada sesuatu yang tertimbun, benda itu akan tertutup entah oleh vegetasi, tanah, pasir, atau konstruksi modern lain di atasnya. Untuk menilai ada atau tidaknya sesuatu yang tersembunyi di bawah naungan vegetasi luas, dia memakai teknologi inframerah misalnya. Temuan besar terkini di Brazil juga dilakukan dengan cara serupa. Citra satelit mendeteksi suatu jaringan parit yang berasal dari tahun 200 sampai 1200 Masehi. Ini menyatakan adanya pemukiman yang bisa menampung sekitar 60.000 orang. Tapi dalam kasus ini, citra satelit memang sesuai dengan apa yang ada di daratan. Para peneliti dari University of Florida menemukan beberapa gundukan yang disertai selokan dan geoglif. Arkeolog juga menemukan puing-puing tembok yang didesain dengan hati-hati yang berpusat di sekeliling alun-alun, sangat mirip dengan jenis konstruksi yang dibangun oleh suku Maya kuno. Kemajuan dalam teknologi satelit juga memberi pencerahan baru tentang kota-kota Maya kuno yang sudah lama ditemukan seperti Tikal. Berlokasi di jantung rimba Guatemala, Tikal dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Maya kuno. Di masa jayanya, kota ini sebanding dengan kota-kota seperti London atau New York di dunia masa kini. Kota ini tersusun atas sederet monumen kompleks, banyak diantaranya diyakini sebagai makam para raja dan ketua suku. Tikal diketahui berukuran luas, tapi temuan terkini menunjukkan kalau luas kota ini mungkin 3 kali lipat luas kota yang awalnya diyakini para ilmuwan. Temuan utamanya berkisar di sekeliling benteng di batas kota itu yang menunjukkan sejauh mana bentangan kota aslinya. Berbagai penemuan baru masih terus dilakukan. Di tahun 2017, para peneliti juga menemukan petunjuk baru tentang potensi penyebab kemunduran peradaban Maya. Dengan data dari sebuah situs di Sibel yang berlokasi di sekitar 100 km di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk memperoleh informasi baru tentang keruntuhan mendadak peradaban besar ini. Informasi ini menunjukkan alih-alih keruntuhan tiba-tiba, kemungkinan besar bangsa Maya hancur karena gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik.
Kejadian ini diyakini telah menghancurkan pusat-pusat kota Maya dan mulai mengakibatkan populasi suku Maya yang tercerai-berai. Kayaknya cocok nih menggali puing-puing kuno. Hey, lihat nih. Secara teknis, kamu bisa tinggal di Menara Eiffel asal nggak keberatan menempati apartemen sempit. Gustav Eiffel mendesain menara ini dilengkapi apartemen pribadi untuk dirinya sendiri tepat di puncak konstruksi itu. Dia meninggalkan tempat itu dalam keadaan baik dan rapi dengan semua perabot yang diperlukan. Sekarang apartemen ini ditempati dua manekin Eiffel sendiri dan temannya yang sama terkenal, Thomas Edison. Turis boleh melihat sekilas apartemen itu jika mereka membeli tiket ke puncak menara. Jika kamu pernah melewati Trafalgar Square, pasti kantor polisi terkecil di London ini terlewatkan karena letaknya tersembunyi di balik tiang lampu. Alasan kantor polisi didirikan di situ pada tahun 1926 adalah agar petugas polisi bisa dekat dengan rapat-rapat umum. Rapat umum sering terjadi di area itu. Sebagian orang bahkan bilang, kantor polisi ini dulu dilengkapi telepon yang terhubung langsung ke Scotland Yard. Lokasi ini sekarang dipakai untuk menyimpan alat kebersihan, jadi nggak banyak yang bisa dilihat di sana, kecuali beberapa alat pel. Grand Central Station, salah satu stasiun New York tersibuk, punya tempat tersembunyi bagi pelancong. Ada beberapa lapangan tenis di tempat rahasia bernama Annex. Area ini dulu tempat berbagai hal, dari studio rekaman sampai galeri seni. Tapi saat ini dikenal sebagai klub tenis Vanderbilt dan bisa dikunjungi umum. Seperti halnya Tuan Eiffel, produser Samuel Lionel Roxy Rottevelt mendesain apartemen tersembunyi untuk dirinya sendiri di tempat hiburan Radio City Music Hall di New York. Dia juga minta apartemen itu, yang sekarang disebut Roxy Suite, untuk dihias dengan gaya Art Deco. Tinggi langit-langit apartemen ini 6 meter, yang tertutup daun emas dan dinding-dindingnya memakai tirai mewah dari lantai sampai langit-langit. Sekarang cuma penampil Radio City dan tamu VIP yang bisa mengunjungi lokasi ini. Kamu juga bisa menyewanya, tapi konon harga sewanya sangat tinggi. Simbol paling terkenal Roma, Colosseum, memiliki terowongan rahasia yang tersembunyi di bawah lantainya. Di masa lalu, bangsa Romawi kuno memakai lorong ini untuk mengurung hewan liar seperti singa, harimau, gajah, dan beruang. Karena hewan-hewan ini dipakai untuk pertarungan gladiator dan jenis-jenis hiburan lain. Terowongan ini dibuka sejak 2010 bersama sistem perpipaan Colosseum. Pada masanya, itu kemajuan teknologi dengan fitur keran minum, bahkan toilet. Sebagian orang mengkritik dibukanya terowongan rahasia ini. Mereka percaya ini akan memengaruhi struktur bangunan karena ramainya lalu lintas pengunjung. Gedung Empire State dikatakan memiliki 102 lantai, tapi itu nggak benar. Sebenarnya gedung ini punya lantai ke 103 yang rahasia. Jalan masuknya melalui tangga tersembunyi yang ada di lantai 102. Tapi seringnya, lantai ini disediakan bagi para insinyur bangunan dan selebritas. Itu belum semua. Lantai 103 ini mengarah ke kapsul gedung Empire State, yaitu kubah terkenal gedung itu. Salah satu tengara paling kenamaan Amerika memiliki ruang tersembunyi misterius. Jika catatan sekarang benar, ada ruang rahasia di belakang patung kepala Abraham Lincoln di Gunung Rushmore. Ruang ini dimaksudkan untuk menyimpan artefak dan dokumen terkait sejarah Amerika, seperti Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Sekarang kita tahu berbagai dokumen penting ini disimpan di lokasi lain, dan ruang di Gunung Rushmore tetap nggak bisa diakses publik sampai hari ini. Mungkin ini ruang video game untuk para penjaga taman, atau bukan? Diselesaikan antara 2550 dan 2490 sebelum Masehi, Piramida Besar Giza adalah sisa-sisa terakhir 7 keajaiban dunia dari dunia kuno. Dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi dinasti keempat Firaun Mesir Khufu, piramida ini dilengkapi galeri besar, kamar raja, dan kamar ratu. Tapi itu belum semua, karena baru-baru ini sebuah kamar rahasia ditemukan di sini. Dijuluki ruang hampa besar, mirip kepalaku, panjang ruangan lapang ini hampir 30 meter. Fungsi utamanya masih diperdebatkan, tapi beberapa arkeolog percaya ruang ini dipakai sebagai jalan internal untuk membantu pembangunan struktur masif itu. Kastel Cinderella adalah atraksi utama di Disney World Orlando, Florida, yaitu suatu area yang disebut Magic Kingdom.
Kastel ini memang memiliki ruang tersembunyi yang dinamakan Cinderella Suite. Ruang ini awalnya dimaksudkan untuk tempat tinggal Walt Disney dengan keluarganya. Dia meninggal tahun 1966 dan gak pernah melihat hasil akhirnya. Ruang ini akhirnya selesai tahun 2006. Sejak itu, ruang ini cuma dibuka beberapa kali saja dan hanya untuk pengunjung yang diundang perusahaan Disney. Grand Central bukan satu-satunya stasiun kereta yang memiliki fitur tersembunyi. Italia punya Milano Centrale, stasiun kereta api terbesar kedua di negara itu. Lebih dari 320.000 penumpang melewati dinding ini tiap hari, tapi sebagian besar nggak pernah melihat pintu-pintu tertutup di dinding sampai stasiun yang menuju Royal Pavilion, area modern yang didesain sebagai ruang tunggu keluarga kerajaan. Pavilion itu memiliki 2 aula besar yang terbagi 2 lantai dengan perabotan mewah, marmer bergaya, semua dihiasi patung-patung kerajaan. Patung Liberty punya ruang tersembunyi. Coba tebak, letaknya di mana? Di obor patung itu. Sayangnya, ruang ini nggak dibuka untuk umum sejak ditutup pada tahun 1916. Sebuah kamera dipasang di sini pada tahun 2011 agar orang bisa menikmati siaran langsung pemandangan indah dari sana. Patung Leonardo da Vinci yang berlokasi di Bandara Fiumicino Leonardo da Vinci, Roma, pertama kali terungkap tahun 1960. Baru-baru ini patung ini direnovasi. Salah seorang pekerja menemukan sesuatu yang misterius dalam proses ini. Sebuah lubang kecil di tengah patung, di ketinggian sekitar 9 meter. Setelah dibuka dengan hati-hati, ditemukan 2 perkamen di dalamnya. Ditulis dalam bahasa Latin klasik. Dokumen pertama menguraikan sejarah area yang sekarang menjadi lokasi bandara itu. Perkamen lain berisi daftar orang-orang yang menghadiri peresmian patung itu. Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di Washington DC memiliki fasilitas olahraga, di mana panitera, polisi yang tidak bertugas, dan pegawai Mahkamah Agung lain bisa main bola basket. Gedung itu berlokasi di lantai teratas dari gedung yang dijuluki Mahkamah Tertinggi di Daratan. Permisi, aku mendribel bola dulu. Klub 33 Disneyland berlokasi di bagian taman hiburan New Orleans Square di Anaheim, California. Klub eksklusif ini cuma memiliki 500 anggota dan diresmikan tahun 1967. Tujuannya untuk menghibur para selebritas, politisi, dan sponsor. Dekorasinya milik Walt Disney sendiri dan istrinya. Layanan di sini sangat mahal. Anggota harus membayar 374 juta rupiah untuk bergabung di klub. Dan kemudian biaya tahunan antara 179 rupiah sampai 374 juta rupiah. Pintu masuk ke klub itu mudah terlewatkan karena tersembunyi di belakang pintu dengan satu plat emas berukiran angka 33. Klub ini direnovasi tahun 2014. Mereka memindahkan pintu masuk ke lokasi yang makin rahasia, tapi orang masih bisa melihat pintu masuk yang lama di tempat aslinya. Kota New York punya sejumlah perpustakaan umum dengan apartemen tersembunyi. Para karyawan dan keluarga mereka bisa... Kenapa dunia masih membahas patung yang cuma berdiri selama 54 tahun? Lebih dari 2000 tahun lalu, apa yang bikin konstruksi kuno berkesan ini begitu unik hingga kita masih mendiskusikannya? Aku bicara tentang Colossus di Rhodos. Tentu saja, patung ini dianggap salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno bersama piramida besar Giza atau Taman Gantung Babilonia. Ada banyak misteri yang menyelimuti patung kuno ini, tapi yuk kita lihat sebagian faktanya dulu. Yang kita tahu pasti adalah penduduk lokal Rhodos memulai proyek masif ini begitu pengepungan bangsa Makedonia atas pulau mereka berakhir. Dengan kata lain, ini adalah cara mereka memberi penghormatan kepada para dewa untuk kemenangan mereka. Dengan memakai banyak material yang ditinggalkan bangsa Makedonia, mereka mulai membangun Colossus yang diperkirakan butuh waktu sekitar 12 tahun. Kebanyakan deskripsi kontemporer tentang patung itu setuju bahwa patung ini berdiri setinggi kira-kira 32 meter. Sebagai pembanding, itu sekitar seukuran patung Liberty hari ini, yang tingginya 46 meter. Kelihatannya mungkin nggak terlalu tinggi. Maksudku, patung Liberty sekarang ini ada di peringkat ke-52 sebagai patung tertinggi di dunia. Yang paling tinggi adalah patung persatuan di India yang berdiri dengan bangga setinggi 182 meter. Tapi bagi zaman kuno, itu capaian yang cukup bagus.
Tapi apakah hubungan antara Colossus di Rhodos dengan patung Liberty cuma ketinggian yang mirip? Nggak juga. Kita tahu pasti bahwa orang juga menyebut Lady Liberty sebagai Colossus modern, karena kedua patung itu dibangun sebagai simbol pembebasan. Bahkan ada sebuah lempengan yang ditaruh di dalam tumpuan patung New York itu yang berisi bait pertama soneta, yang artinya Colossus baru tidak seperti raksasa kuningan Yunani yang tersohor. Untuk membangun patung Colossus masif ini, mereka jelas butuh banyak perunggu. Beberapa catatan kuno bahkan menyatakan patung ini butuh 12 hingga 13 ton perunggu. Bahkan bagi zaman modern, ini jumlah yang banyak, tapi saat itu mereka menyebut ini operasi yang melibatkan industri perunggu di seluruh dunia. Orang yang ditugaskan untuk mewujudkan patung itu adalah Chares dari Lindos, pemahat lokal Yunani. Seluruh konstruksi dibangun sejak tahun 294 sampai 282 sebelum Masehi. Tapi sayang, Chares nggak pernah bisa melihat hasil akhirnya. Kita nggak tahu pasti kenapa itu terjadi, tapi beberapa catatan mengklaim pembangunan Colossus di Rhodos menyebabkan kebangkrutan total kepadanya karena dia gagal memperkirakan biaya patung masif itu. Tapi aku nggak menyalahkan dia. Belum ada seorang pun yang pernah membangun sesuatu yang sebesar itu sebelumnya. Tapi kita masih belum tahu pasti bagaimana cara membangun patung sebesar ini di masa itu. Mereka nggak punya sedikit pun alat kayak punya kita sekarang, kayak eskavator atau lift. Beberapa catatan kuno mengatakan mereka harus menciptakan metode baru untuk membangunnya. Ini semua dilakukan di lokasi, disatukan keping demi keping. Diduga mereka membagi patung jadi banyak bagian yang berbeda. Dan yang pertama dibangun adalah kakinya. Begitu tiap bagian jadi, gundukan tanah besar ditaruh di sekitarnya agar mereka bisa mengerjakan bagian atasnya. Tapi catatan ini dibuat lebih dari 100 tahun setelah Colossus selesai. Jadi kita nggak tahu pasti tentang akurasi informasi ini. Dalam 12 tahun itu, penduduk lokal Yunani bekerja tanpa henti untuk membangun Colossus di Rhodos. Mereka memulai dari dasar marmer putih yang mereka taruh di kaki patung. Lalu mereka melanjutkan dengan semacam rangka besi, di mana mereka menempelkan lempengan perunggu. Tapi kenapa mereka memilih perunggu? Itu lebih karena alasan praktis, karena perunggu lebih kuat dari besi dan juga tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Apalagi jika dipikir-pikir, patung ini berlokasi sangat dekat dengan laut hingga udara di sekitarnya sangat asin. Karena itu, mereka harus membuatnya dari bahan yang cukup kuat. Dan gimana dengan lokasinya? Nah, itu juga hal yang sudah lama diperdebatkan. Awalnya para peneliti percaya kalau patung ini berdiri dengan satu kaki di tiap sisi pelabuhan Mandraki, salah satu dari banyak kota di Rhodos. Pada dasarnya, patung berdiri mengangkang di pintu masuk pelabuhan itu. Meski kedengarannya mengesankan, kemungkinannya bukan begitu sebenarnya. Pertama, itu berarti pelabuhan harus ditutup selama pembangunan, yang kayaknya nggak cocok dengan semua catatan lain. Selain itu, setelah patung itu runtuh, kemungkinan akan memblokir seluruh pelabuhan, yang sekali lagi tidak disebutkan di catatan manapun. Penggambaran terbaru menyebutkan bahwa kemungkinan patung ini berdiri entah di sisi timur pelabuhan Mandraki atau mungkin lebih jauh ke daratan. Jadi, apa yang terjadi kepada struktur mengesankan ini? Apakah benar-benar nggak ada lagi yang tersisa sampai hari ini? Dan kenapa patung ini cuma bertahan 54 tahun? Padahal, untuk membangunnya butuh waktu begitu lama. Dan keberadaannya sangat penting bagi penduduk lokal? Begini, meskipun sangat dikagumi dan dihargai oleh bangsa Yunani, sebuah gempa bumi merenggut Colossus di Rhodos dari mereka. Konon, karena pergerakan tanah di bawahnya, patung itu patah di bagian lututnya dan roboh ke tanah. Bagaimanapun, patung ini masih terus dikagumi selama berabad-abad. Warga Rhodos menolak membangunnya lagi karena menganggap kejadian ini sebagai pertanda dan tidak berani campur tangan dengan takdir. Sampai pertengahan abad ke-7, mereka telah mengambil seluruh sisa patung itu. Menurut legenda, dibutuhkan 900 ekor unta untuk mengangkut semua perunggu dari lokasi. Dan gimana dengan tampilan patung itu? Ini juga satu aspek yang masih diselimuti misteri. Meskipun ini simbol kebanggaan lokal dalam mempertahankan kemerdekaan,
mereka tidak memakai gambar patung ini di koin manapun yang dibuat, meskipun itu sudah jadi kebiasaan. Tapi, sebagian sejarawan berpikir bahwa Colossus mirip gambar-gambar lain karakter mitologi yang sama, yaitu sosok lelaki dengan sinar matahari muncul dari kepalanya. Posisi kedua tangannya juga masih diperdebatkan, sebagian bilang kemungkinan dia memegang obor. Kita juga nggak tahu apakah kedua tangannya mengarah ke bawah atau lengan kanannya diangkat, seperti representasi yang sama dalam mitologi Yunani. Patung yang asli memang sudah nggak ada untuk kita kagumi lagi, tapi ada beberapa rencana di luar sana untuk membangunnya lagi. Sekelompok arsitek Eropa bermaksud membangun versi abad ke-21 patung kuno itu. Bangunan ini direncanakan akan berdiri setinggi 152 meter. Patung ini akan berfungsi sebagai pusat budaya dan mercusuar. Untuk memastikan patung itu nggak mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya, para desainer bermaksud memakai banyak teknologi yang tersedia hari ini. Pertama, mereka berencana menutup seluruh eksterior Colossus modern dengan panel surya. Dengan begitu, bangunan raksasa itu punya cukup pasokan listrik. Mereka juga bermaksud memakai sumber daya modern untuk memastikan gempa bumi dan kekuatan angin nggak akan mempengaruhi struktur masif itu lagi. Untuk itu, mereka berencana akan membangun patung sebagai sebuah struktur berkaki 3 yang terdiri dari kedua kaki patung serta satu tiang penyangga yang dibangun dari selempang yang menutupi lengan patung hingga menyentuh tanah. Mereka juga berencana membangun penopang baja berat di sekitar dasar untuk menyeimbangkan. Mereka bahkan berpikir tentang sistem suspensi yang memungkinkan patung bergoyang-goyang sehingga lebih lentur dan tahan dalam semua kondisi cuaca. Tapi biaya proyek ini cukup tinggi, diperkirakan sekitar 4,2 triliun rupiah. Para pendukung Colossus modern merasa optimis karena merasa yakin mereka akan bisa mengumpulkan dana yang jumlahnya mengesankan itu melalui penggalangan dana dan investasi pribadi. Yuk main tebak-tebakan, aku bakal nyebutin tempat wisata yang ada dalam daftar keinginanmu. Machu Picchu, Colosseum, Petra, Taj Mahal, paling enggak salah satunya benar kan? Jujur aku baru saja menghapusnya dari daftar 7 keajaiban dunia baru. Daftar itu resmi selesai pada tahun 2007 setelah pemungutan suara di seluruh dunia. Terus daftar yang lama gimana? Ya, daftar itu disusun pada abad kedua sebelum Masehi dan cuma ada satu objek yang saat ini masih berdiri, Piramida Agung Giza. Yuk kita kemasi tasmu, kita akan pergi ke Peru, rumah dari Machu Picchu yang perkasa. Ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1911, penjelajahnya mengira telah berhasil menemukan kota Inca yang hilang. Beberapa dekade kemudian, ternyata itu bukan kota yang sama. Ditambah lagi masih ada 3 keluarga petani yang tinggal di sana, jadi nggak bisa dikatakan hilang dan terlupakan. Gak heran mereka suka tinggal di sana, batu-batu yang membentuk bangunan itu dipotong dengan sangat presisi dan tersusun rapat. Kamu bahkan gak bisa memasukkan kartu kredit di celahnya. Hal ini telah menyelamatkan kota ini dari beberapa gempa bumi yang serius yang biasa terjadi di sini. Bangunan-bangunan itu hanya bergoyang-goyang mengalami semua guncangan dan kemudian kembali ke tempatnya. Dan karena cara penataannya, kamu bisa melihat matahari terbit atau terbenam tepat di belakang puncak-puncak penting pada hari-hari penting bagi suku Inca. Lebih dari setengah, yakni 60% dari semua konstruksi di Machu Picchu dilakukan di bawah tanah, jadi kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Bagian terbaiknya adalah masih banyak hal yang bisa ditemukan kalau kamu ingin mencatatkan namamu dalam sejarah. Perhentian kita selanjutnya adalah di semenanjung Yucatan di Meksiko. Chichén Itzá yang megah berdiri di sini selama lebih dari 1.500 tahun. Bangunan ini memiliki persis 365 anak tangga. Kamu bisa menghitungnya saat pergi ke sana lain kali kalau kamu nggak percaya. Suku Maya yang membangun semuanya itu sangat menyukai astronomi, jadi nggak heran kalau mereka membuat anak tangga sebanyak jumlah hari dalam setahun. Selain itu, kalau kamu berada di sana saat titik balik musim semi atau musim gugur, kamu akan melihat bayangan yang dihasilkan matahari terbenam. Bayangannya terlihat seperti ada ular yang menuruni tangga. Ular berbulu adalah salah satu dewa penting di Meksiko kuno.
Chichen Itza dulunya adalah pusat kota yang sibuk. Kota ini mengalami pasang surut dan pada saat bangsa Spanyol tiba di abad ke-16, kota ini sebagian besar ditinggalkan. Foto pertama tempat ini yang kita punya berasal dari akhir abad ke-19. Sepertinya ada lebih banyak vegetasi di atas piramida bertingkat itu pada tahun 1892. Satu-satunya sumber air tawar di iklim kering ini adalah cenote atau lubang runtuhan yang berisi air. Ada 4 cenote yang terlihat dan piramida kuil ini kemungkinan besar berdiri di atas cenote lainnya. Para arkeolog sedang mencari terowongan untuk memasukinya. Untuk melihat keajaiban berikutnya, kamu harus siap berbagi dengan sekitar 15.000 orang lainnya, jumlah orang yang mengunjungi patung Kristus Sang Penebus setiap harinya. Patung ini berada di atas Gunung Corcovado dan beratnya sekitar 635 ton. Pasti sulit deh untuk mengangkatnya sampai ke atas sana. Sebenarnya patung itu terdiri dari beberapa bagian. Seorang pematung Prancis, Paul Landowski, membuat beberapa bagian patung itu dari tanah liat. Kepala dan tangan dibuat dalam ukuran penuh dan tubuh akan dibuat lebih besar di tempat. Bagian-bagian patung dipotong menjadi kubus dan kemudian dicor ke dalam beton dan disatukan. Para pekerja menyiapkan semen di tempat dan memindahkan semua peralatan dengan kereta kecil yang digunakan wisatawan untuk naik ke atas bukit. Patung ini adalah bukti terbaik bahwa petir menyambar di tempat yang sama lebih dari 1 kali. Pasti karena posisinya yang berada di puncak gunung, jari-jari, kepala, dan alisnya rusak karena badai. Saatnya melanjutkan perjalanan. Kali ini kita akan pergi ke Agra, India. Iya, untuk melihat Taj Mahal, bangunan merah muda yang indah itu. Tunggu, bukannya warnanya putih? Taj Mahal sebenarnya berubah warna tergantung pada waktu. Bangunan ini terlihat merah muda pucat atau abu-abu mutiara saat matahari terbit, putih bersih di siang hari, dan saat matahari terbenam, warnanya berubah menjadi oranye perunggu. Di malam hari bahkan mungkin tampak biru bening, dan itu bukan satu-satunya ilusi optik di sini. Begitu kamu bergerak menuju gerbang utama, bangunan ini tampak sangat besar, tapi semakin kamu mendekatinya, semakin kecil tampilannya. Minaret-minaretnya atau menaranya di kedua sisi mungkin tampak berdiri tegak lurus, tapi pada kenyataannya menara-menara itu condong keluar. Hal ini dilakukan untuk keseimbangan estetika dan juga untuk mencegah menara jatuh ke bangunan utama jika terjadi gempa bumi. Untuk konstruksi yang selesai dibangun pada abad ke-17, Taj Mahal masih terlihat seperti baru. Itu karena bangunan ini secara teratur mendapatkan perawatan spa. Mereka menggunakan masker lumpur wajah yang tepat yang merupakan resep tradisional untuk menjaga pancarannya. Aku jadi lapar setelah melakukan perjalanan jauh. Gimana kalau kita pergi ke Italia dan makan pasta? Bercanda, deng. Alasan sebenarnya tentu untuk melihat Colosseum. Nama aslinya adalah Flavian Amphitheater karena dibangun oleh dinasti Flavia. Nama barunya kemungkinan besar diambil dari patung perunggu Kaisar Nero yang pernah ada di sebelah bangunan tersebut. Model patung tersebut adalah Colossus dari Rhodos. Selama hampir 2000 tahun, Colosseum telah mengalami setidaknya 3 kali kebakaran besar dan 4 kali gempa bumi. Bangunan ini telah mengalami kerusakan, perbaikan, dan pembangunan kembali berkali-kali. Konstruksi yang mengagumkan ini pernah menampung hingga 80.000 penonton. Yang mereka tonton belum tentu sekejam yang digambarkan oleh Hollywood. Sebagian besar pertandingan gladiator berlangsung di bawah aturan yang ketat. Kadang-kadang publik akan bosan dengan pertunjukan itu dan para peserta akan keluar dari arena. Setelah Colosseum berhenti berfungsi sebagai arena untuk pertunjukan yang menakutkan itu, tempat ini digunakan sebagai pemakaman, tempat ibadah, perumahan, bengkel kerja untuk pengrajin dan pedagang, rumah ordo religius, dan kastil berbenteng. Sekarang tempat ini terbuka untuk umum dan kamu bisa melihat labirin bawah tanahnya. Siap untuk keajaiban berikutnya? Ini adalah kota Petra yang hilang.
Atau lebih tepatnya, kota yang ditemukan kembali yang dulunya sangat kaya dan hidup, kemudian ditinggalkan dan ditemukan kembali pada tahun 1812. Seluruh kota ini terbuat dari batu pasir, dan meskipun berada di padang pasir, kota ini pernah mengalami hujan yang cukup deras, namun kota ini telah bertahan selama 2000 tahun berkat beberapa pekerja terampil. Pemindaian laser modern menunjukkan bahwa mereka memasang tangga raksasa ke dalam gunung untuk memeriksa kualitas batu dan mengukir bangunan tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Dan bagaimana orang-orang ini bertahan hidup di padang pasir tanpa air? Orang Nabatea yang tinggal di sini mengembangkan sistem saluran, bendungan, dan waduk yang rumit untuk memastikan mereka punya cukup cairan yang penting sepanjang tahun. Kalau kamu hobi jadi Indiana Jones, masih banyak hal yang bisa ditemukan di Petra ini. Para arkeolog percaya bahwa kita baru mengetahui 15% dari kota ini sekarang dan sisanya masih tersembunyi di bawah tanah. Yuk kita akhiri tur kita dengan proyek buatan manusia terbesar di dunia. Yap, maksudku adalah Tembok Besar Cina. Tembok ini membentang sepanjang lebih dari 13.000 km dari Laut Bohai di timur hingga Gurun Gobi di barat. Tapi jangan percaya mitos yang beredar ya, karena tembok besar Cina nggak kelihatan dari bulan. Butuh waktu lebih dari 2000 tahun untuk menyelesaikannya, dan butuh banyak sekali bahan bangunan, sebagian besar batu bata dan balok batu yang dipotong. Kamu pernah ngukir namamu di pohon atau yang lebih buruk lagi di tempat-tempat terkenal? Oke, aku nggak akan ngasih tahu siapa-siapa deh. Orang-orang yang membangun tembok besar juga melakukan hal yang sama. Beberapa batu bata yang sebagian besarnya berasal dari dinasti Ming berisi data-data seperti lokasi produksi, nama keluarga pembuat batu bata, dan pejabat yang bertanggung jawab. Ini semacam bentuk quality control. Jika terjadi sesuatu pada salah satu bata, akan mudah untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab. Bayangin kamu bisa menggali tanah selama berhari-hari, meneliti reruntuhan bangunan, dan memfoto banyak situs arkeologi paling unik di seluruh dunia. Pasti seru banget ya? Tapi kamu perlu nyiapin kaca pembesar dulu sebelum mulai gali-gali tanah. Dan sebentar lagi, kamu akan meluncur ke kota Roma. Jangan lupa pakai Google Maps ya kalau kamu mau ke sana. Tapi kalau kamu mau nyari jalan sendiri juga nggak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Kota ini punya banyak situs bersejarah dan akhirnya kamu sampai di Bukit Esquilin saat matahari sudah terik. Sambil menikmati es krim ketigamu, kamu mengamati pemandangan sekitar. Di depanmu terhampar istana emas Domus Aurea yang super megah. Kaisar Romawi Nero memerintahkan pembangunan istana raksasa ini 64 tahun sebelum Masehi dan konstruksinya berhasil dirampungkan pada tahun 68 sebelum Masehi. Di masa kejayaannya, luas area istana ini mencapai 3 kalinya kota Vatikan. Bangunannya dihiasi helaian daun emas, batu semi mulia, dan bertonton lukisan dinding. Di dalam istana, ada lebih dari 300 ruangan yang sebagiannya menghadap kebun anggur dan hutan cantik beserta satwa yang mendiaminya. Bangunan ini menyangga patung Nero raksasa setinggi 30 meter. Dan konstruksi termegahnya adalah aula segi 8. Aula ini awalnya dipakai sebagai ruang perjamuan dengan air terjun yang mengalir di dinding belakang. Strukturnya bisa terus berputar pada porosnya, mirip kelopak bunga jatuh. Tapi kemudian, para penerus Nero membongkar materialnya. Turis di zaman now bisa melihat struktur utamanya dan aula segi 8. Meski telah digali, tembok polosnya masih mudah dikenali. Kamu tiba di rimba Kamboja setelah melewati perjalanan panjang, tapi nyamuk di sini bisa sangat agresif. Untungnya kamu nggak lupa bawa semprotan nyamuk. Kota Angkor terletak jauh di dalam rimba. Tempat ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Khmer dari abad ke-9 sampai ke-15. Kata Angkor sendiri berasal dari bahasa Khmer yang berarti ibu kota. Angkor termasuk salah satu kota terbesar di dunia pada masa praindustri. Para peneliti memperkirakan penduduknya hampir mencapai 1 juta orang. Di masa modern, Angkor mampu menarik banyak pengunjung dari seluruh dunia karena arsitekturnya yang menawan. Gaya Khmer bisa terlihat jelas dari pemakaian balok batu pasirnya. Di tengah kompleks terdapat kuil beyon yang dihiasi 216 wajah tersenyum. Para saintis mengatakan fungsinya sebagai maskot dari para pendiri kerajaan Angkor.
Konon, menaranya juga dihiasi emas, tapi sekarang situs ini telah berubah menjadi labirin kuil yang dipenuhi tanaman rambat. Kota ini ditinggalkan penghuninya pada tahun 1431, ditemukan lagi pada tahun 1840-an, dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Meskipun sedikit, Amerika Serikat juga punya reruntuhan bangunan bersejarah. Di negara bagian Colorado yang bergunung-gunung, suku Pueblo menempati rumah tradisional mereka. Di Taman Nasional Mesa Verde, ada lebih dari 600 rumah tebing yang dibangun oleh suku Pueblo sekitar tahun 1190-an. Dan di dalamnya terdapat lebih dari 150 kamar. Bangunan berlantai banyak ini terbuat dari batu kapur dan adukan lumpur. Untuk sampai di rumah balkon, pengunjung harus naik tangga setinggi 9,75 meter. Di sana kamu bisa melihat desa berukuran sedang dengan 38 kamar dan 2 kiva. Kiva adalah bilik tradisional yang dibuat oleh suku Pueblo untuk melangsungkan acara seremonial. Pada tahun 1300, pendudukan suku Pueblo di Mesa Verde telah berakhir dan sekarang situs ini dibuka untuk umum. Tempat ini cocok banget untuk para penyuka lanskap terakota. Petra dikenal sebagai peninggalan sejarah penting. Berlokasi di gurun Yordania, Petra menjadi pusat perdagangan di abad keempat sebelum Masehi. Suku Baduy Arab Nabath hidup di kawasan Rose City selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Mereka membuat sistem manajemen air yang inovatif agar pemukiman mereka layak huni. Struktur Petra yang mirip gapura batu pahat juga dikenal dengan sebutan Al-Kazneh atau ruang harta. Lokasinya di dekat gerbang utama menuju situs dan menurut kabar burung, di bawah sana ada timbunan harta. Di awal tahun 2000-an, situs ini terdaftar sebagai satu dari 7 keajaiban dunia baru. Selanjutnya kita menuju ke Amerika Selatan, tepatnya di Guatemala. Di sana ada sisa-sisa peradaban suku Maya kuno. Situs kota kuno Tikal terdiri dari 12.000 bangunan yang dulunya menjadi ibu kota Imperium Maya kuno. Kota penting ini akan selevel dengan London atau New York kalau ada di era modern. Kompleks monumen yang paling kuno berlokasi di Akropolis Utara. Kompleks ini dibuat secara manual pada tahun 750 sebelum Masehi dan berfungsi sebagai tempat peristirahatan para penguasa. Kuil piramida berundak ini dulunya dicat merah karena suku Maya menyukai warna merah, tapi kini wujudnya cuma berupa batu kapur. Para arkeolog belum bisa mastiin penyebab kemunduran kota Tikal, mungkin karena kemarau panjang, wabah penyakit, atau faktor lain. Di tebing sebelah kiri sungai Tigris, ada reruntuhan gapura terbengkalai yang pernah menjadi bagian dari kota Ctesiphon. Struktur ini melambangkan kemegahan Imperium Persia selama 800 tahun. Istananya sangat mewah, berhiaskan mozaik kaca, karpet permata, dan banyak marmer. Kayaknya orang ningrat terobsesi banget sama marmer ya. Gapura ini adalah bagian dari kompleks istana kerajaan. Sebelum era modern, ia ditetapkan sebagai struktur lengkung buatan manusia terbesar yang bisa berdiri tegak tanpa tiang penyangga. Karena terlampau makmur, kota ini selalu menjadi sasaran empuk wilayah lain hingga akhirnya terpuruk. Struktur yang satu ini juga berasal dari suku Maya. Chichen Itza adalah situs arkeologi berbentuk piramida yang masih sangat terawat. Berlokasi di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini sudah berumur lebih dari 1.500 tahun. Kota ini dihuni oleh 35.000 orang pada masa keemasannya. Di dalamnya ada 26 reruntuhan. Tapi fokus kita kali ini adalah kuil raksasa berundak El Castillo yang tingginya mencapai 24 meter. Fiturnya yang paling unik yaitu masing-masing sisinya punya 91 anak tangga. Ditambah dengan platform atas, berarti totalnya ada 365 anak tangga, sama seperti jumlah hari dalam tahun Masehi. Kota tertua yang ada di daftar ini berasal dari zaman batu saat manusia purba mulai bercocok tanam. Jadi mereka nggak hidup nomaden lagi dengan mengandalkan berburu dan meramu makanan. Di Pulau Orkney, dekat lepas pantai Skotlandia, ada situs prasejarah yang dikenal dengan nama Scarabray.
Karena direstorasi dengan baik, situs ini bisa sangat terawat. Di sini kamu bisa ngeliat rumah jadul lengkap dengan tungku, perabot kayu, dan kamar kecil tradisional. Para peneliti juga nemu banyak simbol rahasia. Jadi kemungkinan besar mereka udah belajar nulis. Wah, udah sampai Yunani aja nih. Mau sekalian icip keju feta Yunani nggak? Inilah pusat situs arkeologi dunia. Tapi kita akan lanjut ke situs Colossus di Rhodos atau dikenal juga dengan sebutan raksasa perunggu. Situs ini pernah menjadi satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang didirikan di pelabuhan kota Rhodos pada abad ketiga sebelum Masehi. Konon tingginya mencapai 32 meter. Ada juga yang percaya saat Colossus dibangun, para pekerjanya memakai bantuan 54.900 unta. Tapi mirisnya, Colossus cuma berdiri selama 54 tahun. Gempa bumi dahsyat telah menghancurkannya sampai berkeping-keping, sehingga para pengunjung cuma bisa ngeliat salah satu kaki raksasanya. Tempat yang tadinya untuk majang patung ini cuma dibiarkan kosong. Di seluruh penjuru dunia, ada banyak sisa-sisa bangunan bersejarah. Selanjutnya kita akan singgah di Inggris Utara untuk melihat reruntuhan tembok Hadrianus. Kaisar Romawi mendirikan dinding ini untuk memisahkan imperiumnya dari kerajaan Inggris. Dinding yang asli jauh lebih megah dari reruntuhannya. Bangunan ini berukuran 170 km di sepanjang pesisir. Di zaman dulu, dinding Hadrianus punya 17 benteng besar dan banyak menara pengamat untuk menjamin keamanan di lingkungan imperium. Tembok ini semakin terlupakan saat bangsa Romawi meninggalkan Inggris di awal abad ke-5, lalu banyak orang mulai menjarahnya untuk membangun gereja, lahan pertanian, dan tempat tinggal. Saat ini yang tersisa hanyalah reruntuhan batu setinggi pinggang, tapi masih kelihatan rapi banget kan?